Suara saya kedengaran kan? Kedengaran. Oke. Ya. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini kita akan responsi lebih 60 menit untuk membahas UTS ya. UTS-nya itu hari Selasa kan ya? Jam 7 kan? Benar nggak? Kalau di jadwal. Jam 7 pagi itu sifatnya close book. Close book, open 1 Jonathan 4. Oke, ini klasik lah. Waktu kemungkinan kurang lebih waktu ujiannya nanti 3 jam. Lalu pengumpulan itu akan dilakukan via Google Form aja. Jadi tidak via email ya. Form. Jadi waktu ujian 3 jam, setelah 3 jam akan diberikan waktu ekstra untuk scan dan mengumpulkan lembar jawaban, mengupload via Google Form. Biasanya kurang lebih 20 menit. Setelah itu Google Form-nya saya matiin, saya turn off, jadi tidak bisa yang lagi ya. Tidak bisa upload lagi. Oke, itu buat hari Selasa jam 7. Oke, review sebentar. Fondasi dangkal kemarin sudah sempat kita bahas. Intinya fondasi dangkal itu pola untuk persamaan untuk menyelesaikan problem fondasi dangkal itu adalah dengan Terzaghi. Jadi kapasitas Terzaghi ya C ditambah setengah B gamma N gamma. Nah, contoh kemarin kan, kalau misalkan persoalan seperti ini, jangan lupa Q-nya itu untuk membayangkan C mana, V mana, atau gamma mana dipakai, bayangin aja keruntuhan Terzaghi itu di mana gitu. Yang katakannya itu siapa? Ini kan? Nanti Q adalah C2 C ditambah Q ya, Q ditambah gamma 1 kali 3 kali NQ ditambah 1/2 kali B, B-nya 2, gamma-nya adalah gamma 2, N gamma. Nah, NC gamma itu diambil dari tabel Terzaghi bearing capacity factor sebagai fungsi dari V, sudut kisar dalam. Tabel ini nanti pas ujian diberikan, jadi nggak usah dicatat ulang. Nanti akan ada di lampiran ujiannya. Tapi batasannya persamaan Terzaghi itu hanya berlaku untuk strip, square, dan circular foundation. Artinya strip itu adalah fondasi menerus. Kalau digambarkan seperti ini, fondasinya menerus. Strip. Ya. Terus ini L-nya. Ini B-nya. Jadi fondasi strip itu adalah panjang dibagi lebar fondasinya itu besar. Biasanya 5 atau 10. 10 lah gitu. Jadi panjangnya sudah 10 kali lebih besar daripada lebarnya. Itu kita anggap sebagai fondasi menerus, foundation. Atau square foundation atau circular. Biasanya circular itu untuk fondasi tinggi. Bedanya itu ada di konstanta 1,3 dan 0,4, 0,3 di sini. Nah, untuk kasus yang lebih umum, itu kita pakai general bearing capacity Terzaghi. Jadi general bearing capacity Terzaghi itu dia mengakomodasi bentuk, shape, depth, dan inclination. Faktor-faktornya seperti ini. Fungsi dari B, L, depth of foundation, DF, dan beta. Beta itu adalah kemiringan dari bebannya. Nah, perhitungannya itu sama. Jadi core dari persamaannya itu tetap masih C, Q setengah B gamma N gamma.
Bedanya, kita punya FCS, FCD, FCI, FQS, FQD, FQI, F gamma S, F gamma D, F gamma I. Nah, faktor-faktor ini nanti dikalikan. Saya biasanya nyebut ini zona C, ini zona Q, ini zona gamma. Faktor-faktornya masing-masing ada 3, dikalikan untuk menghitung general bearing capacity tersebut. Nah, yang harus diperhatikan, jangan sampai salah pilih. Kalau nanti kalian menyelesaikan problem untuk fondasi yang memenuhi kriteria Terzaghi, fondasi square, fondasi circular, atau fondasi strip, gunakanlah tabelnya Terzaghi. Tapi kalau kalian menyelesaikan atau mendesain fondasi dangkal yang bentuknya rektangular, itu pakailah tabelnya Meyerhof. Tabel Meyerhof atau general sama ya. Jadi tabelnya tidak sama. Jadi nanti waktu ujian semua tabel akan dikasih dalam lampiran. Pilih tabel yang benar yang mana. Kalau soalnya minta fondasi strip, fondasi square atau circular, pakailah tabel Terzaghi. Tapi kalau soalnya untuk general bearing capacity, pakailah NC, NQ, dan N gamma dari tabelnya yang general atau yang Meyerhof. Contoh soal biasanya tiap tahun sama ya. Jadi inklinasinya dikasih, kedalaman fondasinya dikasih, dimensi fondasi dikasih, gamma, C, V-nya dikasih. Standar. Oke. Itu fondasi dangkal, seharusnya kemarin sudah pernah kita bahas di respons yang pertama. Sekarang fondasi dalam. Ya. Fondasi dalam, tabel ini sudah dikasihkan ya sama Pak Masyur kan? Ada di slide juga. Jadi untuk menyelesaikan fondasi dalam itu cukup sebenarnya itu cukup membawa satu lembar ini aja. Tuh. Jadi di cheat sheet A4-nya sebenarnya yang perlu kalian catat ya rumus-rumus ini aja. Jadi trik apa ya? Oke, disclaimer ya. Jadi sebenarnya rumus untuk menghitung daya dukung itu kan banyak. Rumusnya itu banyak, ada alpha method, ada beta method, ada korelasi SPT, ada korelasi sortir, ada korelasi lain. Tetapi di kelas ini itu kita pakai alpha method. Ya, pakai alpha method, dan kalau pasir kita cenderung lebih pakai SPT. Kenapa alpha? Kenapa SPT? Ya karena metode alpha dan SPT ini lebih praktikal ya, dan lebih ini ya, paling sering, bukan paling sering, memang metode yang sering digunakan oleh Pak Masyur dan timnya untuk menghitung daya dukung fondasi dalam desain. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti, misalkan kalian TA atau kalian kerja, kalian akan menemukan perhitungan fondasi dalam yang tidak memakai rumus-rumus seperti ini. Jadi jangan cara pandangnya jangan perhitungan fondasi cuma satu ini aja. Ada banyak sebenarnya. Oke, jadi di kelas ini sebenarnya satu, dalam menghitung fondasi dangkal kita langsung binary. Binary-nya maksudnya adalah untuk jenis tanah kita langsung menganggap tanah kita itu langsung kita kategorikan lempung atau pasir. Tidak ada in between ya. Jadi lapisan silt itu harus kita kategorikan dia lempung atau pasir. Jadi tidak ada lapisan antaranya. Jadi lempung rumusnya apa, pasir rumusnya apa. Nah, kalau sudah tahu jenis tanahnya apa, lempung atau pasir, kita cek tiang kita itu pakai tiang apa, tiang panjang atau tiang bor. Kalau tiang panjang rumusnya berbeda, kalau tiang bor rumus dan parameternya berbeda. Kemudian cek kita sedang menghitung apa? Kita sedang menghitung friksi kah? Friksi yang di atas, atau kita menghitung tahanan ujung atau end bearing. Dia cukup itu aja. Saya ulangin, itu cek dulu tanahnya lempung atau pasir.
tiangnya panjang atau tiang bor, kita sedang menghitung friksi atau sedang menghitung end bearing. Jadi cuma itu aja. Ini langsung bisa diaplikasikan. Ya, mengingat kita mengkorelasikan data kita dari data pengeboran, data SPT, jadi ini saya tampilkan sedikit ya, cuplikan pengeboran. Ini lokasinya waktu itu di Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta ya. Itu waktu sedang membuat East Cross Taxiway, jadi jembatan pesawat yang menyeberangi ini ya, menyeberangi jalan utama, menghubungkan terminal 2 ke terminal 1 ke terminal 3, East Cross. Nah, ini saat pengeboran, alat-alatnya tidak ada casing, ada stang bor biasa, dan ini Shelby tube. Shelby tube itu kalau misalkan kalian praktikum mektan sebenarnya ya, kalau praktikum mektan itu kalau offline sampel tanah kalian itu diambil dengan Shelby tube ini. Nah, ini nanti yang dikeluarkan oleh teknisi mektan, dapatkanlah sampel tanah untuk case cylinder juga nanti yang digunakan untuk praktikum mektan. Shelby tube. Ini mata bornya yang di ujung. Nah, ini adalah alat SPT. Jadi alat SPT itu bentuknya seperti hammer. Dipukul si rod SPT-nya berapa kali. Nanti saya jelaskan. Nah, saat dipukul, itu mata bornya diganti jadi spoon sampler, split spoon sampler. Jadi dia sampler, bisa mengambil tanah, tapi kalau dibuka ujungnya itu bisa kebelah gini. Nah, pas dibelah itu kita bisa ambil sampel tanah yang masuk di dalam. Nah, disebut split sampler. Pada saat pengeboran itu kita bisa lihat nanti jenis tanahnya apa, kedalaman berapa sampai berapa, tanahnya apa, warnanya apa, tanahnya apa. CPT. Oke, jadi sekali lagi mengingat tadi sama di kuliah kan untuk korelasi darah tanah itu kita memakai SPT. Jadi SPT itu kurang lebih seperti ini. SPT tadi ya, jadi SPT itu dilaksanakan berbarengan dengan proses pengeboran. Jadi pertama ujung mata bornya kita pakai mata bor dulu, kita bor sampai kedalaman berapa? Kedalaman 1. Setelah kedalaman 1 ya ngebor kan pakai tripod ini, mesin bornya diborkan ke dalam. Setelah kedalaman tertentu, stang bornya diangkat, diganti ujungnya jadi spoon sampler. Baru kita pukul SPT. SPT itu dipukul sebanyak 3 interval. Jadi ada interval pertama, ada interval kedua, ada interval 3. Masing-masing ini 15 cm. Berapa pukulan yang diperlukan agar spoon sampler kita masuk ke bawah sepanjang 15 cm itu disebut N1. Berapa pukulan yang diperlukan agar spoon sampler kita masuk 15 cm kedua itu N2 dan N3. Nah, yang dinamakan NSPT itu adalah N2 ditambah dengan ya. Lagi, jadi di sini di kedalaman 1 itu dilakukan SPT, crack, keluarlah. Berarti dibutuhkan 7 pukulan N2 dan N3-nya. Tuh, kadang 7 ini juga di beberapa data disebut 7/30 gitu. Maksudnya bukan satu interval kan 15 cm. Jadi kalau 7 N2 ditambah N3 kan itu 30 cm. Jadi dibutuhkan 7 pukulan agar spoon samplernya masuk 30 cm. Kadang ditulis per 30, kadang cuma 7 saja. Nah, setelah di SPT, oke, selesai SPT,
alat spoon sampler diangkat, ujungnya diganti mata bor, pengeluaran dilanjutkan, cerek, lagi, oke sampai kedalaman berapa, diangkat lagi, SPT lagi, tuh, dapat lagi SPT berapa, dan seterusnya. Jadi SPT-nya ada interval tertentu dan dilakukan dengan interval tersebut sampai akhir pengukuran. Nah, nilai-nilai inilah yang nanti akan kalian gunakan dalam desain. Jadi nilai-nilai ini, NSPT ini yang tadi ya, berapa N itu akan digunakan dalam desain. Oke, dalam mendesain fondasi dangkal itu bisa jadi kalian dikasih SPT seperti ini. Jadi data SPT-nya itu per interval ada banyak. Tapi tidak harus kalian menghitung per SPT. Jadi gampangnya itu bisa dirata-ratakan aja. Jadi selama jenis tanahnya sama, konsistensinya yang sama, dihitung average-nya berapa. Jadi yang akan diberikan yang akan diujikan nanti di ujian yang metode seperti ini. Jadi satu bisa jadi kalian dikasih SPT seperti ini, lalu rata-ratakanlah dibagi-bagi sendiri. Atau alternatifnya sudah diberikan layer-layer seperti ini. Layernya sudah dikasih, and average-nya dikasih berapa. Tetapi dalam prakteknya ada juga kalau mau detail, dengan Microsoft Excel atau spreadsheet, kalian bisa ngitung. Kalian bisa hitung daya dukungnya per meter, kan gampang tinggal digerakkan. SPT jadi masukin, jenis tanah jadi masukin, alfa, CU, korelasi bisa dihitung semuanya. Tapi ini tidak kita metode ini kan repot. Soalnya kan kalian harus ngitung manual. Jadi ini tidak tidak diujikan ya seperti ini. Jadi nanti pas di ujian agar mudah, kalau dikasih SPT seperti ini, rata-ratakan sendiri atau dikasih sudah dalam bentuk seperti ini. Nah ini tadi ya, seharusnya dibuat. SPT tadi selain untuk korelasi untuk pasir kita pakai korelasinya untuk clay dan pasir maksudnya. Jadi untuk clay CU-nya adalah 6N. 6N SPT itu adalah yang garis biru ini. Lalu untuk pasir kalau misalkan ditanya V-nya berapa, itu pakai rumus-rumus ini. Biasanya yang paling sering dipakai adalah tengah. 12N+20. Atau kalau mau yang yang lebih konservatif, 12N+15. Oke, contoh misalkan kita punya layer seperti ini ya. Jadi sudah dirata-ratakan ada 4 layer. Ada 4 layer, layer 1 sand. Ada 4 layer. Layer 1 sand, layer 2 clay, layer 3 sand, layer 4 clay. Nah, layer 1 sand itu sand berarti kan rumusnya ambil yang pasir dari tabel. Sekarang cek tiang panjang atau tiang bor. Nah, kalau tiang panjang dia displacement besar atau displacement kecil. Kalau dia displacement kecil maksudnya itu ujungnya ujung terbuka. Jadi kenapa dia dibilang displacement kecil, displacement besar? Kalau kalian mancang sesuatu yang ujungnya terbuka dibandingkan memancang sesuatu yang ujungnya tertutup, displacement yang terjadi itu pasti lebih besar yang ujungnya tertutup. Bayangkan? Makanya itu displacement besar, displacement kecil. Jadi untuk yang layer 1, misalkan kita pakai tiang panjang, friction 1 adalah katakanlah ujung tertutup ya 0,2 dikali 2 berapa? 0,4 ton ya. Jangan lupa itu adalah ton per meter kuadrat. Sorry ini Kf. Saya kasih nama Kf aja.
Berarti friction satunya adalah 0,4 ton per meter kuadrat dikali V dikali diameter dikali L1. Itu untuk friction yang satu. Kalau tiang bor sama. Kalau tiang bor itu kan dia 0,1 sampai 0,32, rata-ratanya 0,2. Sama aja, mirip intinya. Layer kedua itu clay. And average-nya 10. Berarti CU-nya berapa? CU sama dengan 6 kali 10. Sama dengan 60. 60 satuannya apa? 60 kPa. Nah, jadi hati-hati ya. Hati-hati karena CU itu rumusnya, itu korelasinya kPa. Sedangkan rumus korelasi apa? Rumus buat pasir itu ton per meter kuadrat. Jadi jangan sampai salah satuannya. Nah, friction layer 2 adalah alfa dikali CU kali V kali D dikali panjang layer 2. Alfanya berapa? Cek. Kalau alfanya tiang panjang berapa, alfanya tiang bor berapa. CU tadi 10 dikali V dikali diameter dikali panjang. R3 sama sen sama kayak di atas, dapat F3. Terus ujungnya ada di tanah clay. Kalau tanah clay cukup dengan Kp sama dengan 9 dikali CU. CU-nya berapa? SPD 30. Berarti CU sama dengan CU 6 kali 30 kan 180 kPa. Berarti N miringnya 9 dikali 180 kPa dikali area. Sudah. Setelah ini tinggal dihitung. Kalian punya F1, punya F2, punya F3, punya N miring. QU adalah sigma dari friksi di setiap layer ditambah N miringnya cukup 1 di akhir. Dapat nilainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oh, Kak, itu L1, L2, L3 nanti dikasih tahu ya? Nggak dikasih tahu dong. Tergantung ya. Jadi nih, kalau misalkan datanya seperti ini, kan kalian rata-ratakan sendiri. Seret, gitu kan? Seret, 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 kayak gini kan? Jadi ini adalah L1, ini adalah L2, ini adalah L3. Kalau kayak gini, hitung sendiri L1, L2-nya, jadi nggak dikasih tahu. Oh, ya, Tapi, jadinya lanjut, kayak lanjut, gitu. lanjut. Jadi kalau diberikan borlog seperti ini, L1, L2, pokoknya panjang selimutnya itu tidak dikasih tahu. Jadi engineering judgment kalian mau ngambil selimutnya di mana, bagi-bagi dirinya. Tetapi kalau dikasih yang gampang kayak gini, ya pasti dikasih tahu. Tuh. Kalau dikasih kayak gini, ininya sudah dikasih tahu L-nya berapa. Oke? Jadi ada dua kondisi lah nanti. Yang untuk yang satunya lagi, Kak, berarti itu nanti kayak jenis lapisannya dikasih taunya kayak gimana tuh, kan katanya nentuin sendiri ya tebalnya. Tebelnya, jadi di dalam borlog itu dikasih tahu jenisnya apa tanah ya. Jadi oke, saya tampilin borlog ya.
Oke, kelihatan ya? Jadi kalau di Borlog itu ada N1 yang dikasih tahu di Borlog itu ada N1, ada N2, ada N3. Kalau misalkan Borlognya agak bagus, itu foto core box-nya juga ditampilin di sebelahnya. Meter, NSPT-nya berapa juga dikasih tahu di sini. Nah, informasi yang penting itu adalah soil description-nya di sini. Apakah dia lempung, apakah dia pasir, apakah dia batuan, kasih tahu. Nah, kalau dia sudah final, ini sebenarnya masih setengah final ya Borlog ya. Kalau misalkan dia sudah final, seharusnya nanti ada satu kolom lagi, itu nama USCS-nya. Apakah dia CH, apakah dia CL, MH, SP, atau SM. Ini kan ada di Mektan dulu kan. Jadi ini ada nanti di Borlognya. Kasih tahu tanahnya apa, SP, CL, MH ini. Sama yang tidak kalah penting adalah muka air. Jadi dikasih tahu tanahnya apa. Oke, ada lagi? Kak, itu berarti USCS-nya nanti bakal dipakai ke perhitungannya ke ini Kak, CU gitunya atau gimana? Iya. Ya kan? USCS itu apa? USCS itu kan ada sand, area, kosong mana nih? Oke. USCS kan ada gini, kalau dia clay, dia bisa berupa CH, dia bisa berupa CL. Kalau misalkan dia sand, bisa berupa SP, bisa berupa SM, gitu kan? Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya nanti ya ke tabel ini. Karena di dalam perhitungan fondasi di kelas ini kita hanya mengenal lempung atau pasir. Jadi kalau dia CH atau CL masuknya ke sini. Lempung. Kalau nanti tanahnya di Borlog tulisannya SP atau SM, maksudnya kita hitung sebagai pasir. Oke, berarti cuman lihat dari yang kayak huruf pertamanya kayak berarti. C sama S Huruf itu. pertamanya, ya. Kak, Ya. Maaf, kayak agak direview dikit tadi. Kan kita udah ngitung tahunnya tuh. Buat ngitung friksinya itu tadi rumus dari mana ya? Aku agak-agak lupa ingat. Friksi itu kan ini. Ini example kan. Oke, udah example. Oh, sorry. Friksi itu kan apa? Berarti friksi itu adalah satuan friksinya, taunya. Oke, jangan di sini deh. Jadi, gaya friksi itu apa? Itu adalah satuan friction ya, yang satuannya bisa berupa ton per meter kuadrat atau kilonewton per meter kuadrat. Ini kan masih persatuan luas. Kan harus kita kali sesuatu kan, supaya dia menjadi gaya kan. Nah, kalau kita mencari gaya friksi, artinya apa? Kita harus mengkalikan dia dengan suatu luasan. Luasan siapa? Luasan selimut. Luasan selimut apa? Diameter dikali V dikali diameter, keliling kan, dikali panjangnya. Tuh. Layar 1 saya kasih nama L1. Jadi ini adalah luas selimut. Layar 1. Di tahunnya ini inilah yang beda-beda. Kalau misalkan dia clay, itu kan yang alfa kali CU. Clay ya. Sorry. Jelek. Sini aja. Di tau atau QF ya. Atau saya sebut sebagai QF. Itu kan kalau dia clay,
itu rumusnya alfa dikali CU. Alfanya, alfa bor berapa, alfa tiang panjang berapa. Kalau dia tanahnya sen, itu bisa 0,1 N atau 0,2 N kan. Jadi taunya atau QF-nya yang berbeda. Tetapi tetap harus kita kalikan luas selimut di sini. Jadi nanti kalau ternyata layernya lebih banyak, ini kan untuk contoh ya, layernya cuma 3. Misalkan nanti fondasinya itu ada banyak layer seperti ini, ya kalian harus cari QF. Nah, di luas selimut ini berapa? Di luas selimut ini berapa? Di luas selimut ini berapa? Dan seterusnya. Jadi rumus yang perlu kalian ingat sebenarnya rumus QF-nya aja sama QP. Rumus apa? Rumus untuk mencari gayanya kan dikali area. Sama kayak end bearing. End bearing itu QB-nya. QB atau end bearing itu kan kalau misalkan dia clay, itu rumusnya selalu 9C. Kalau dia sand, itu tadi kalau di tabel, rumusnya bisa 40N, bisa 7N, bisa 13N. Tapi ini masih dalam persatuan luas. Tetap harus dikali area. Areanya area apa? Jangan area selimut. Karena ini end bearing. Kalau end bearing dikali area, ya area ujungnya si tiang ini, lingkaran di sini. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, ini saya emphasize bagian ini ya. Jadi, sebentar. Jadi dalam menggunakan tabel ini, hati-hati. Jadi biasanya mahasiswa itu ngitung ininya benar. Ngitung alfa kali C-nya benar. Ngitung 0,1 atau 0,2-nya benar. Ngitung 40N, 7, 13N, 9CU-nya benar. Tetapi salahnya itu di salah satuan. Jadi ingat, kalau rumusnya buat pasir 0,1, 0,2 ini, satuannya itu ton per meter kuadrat. Nih, semuanya dalam ton per meter kuadrat. Sedangkan yang lempung, kalau kita lihat di grafiknya, nah ini, grafik korelasi Terzaghi itu, di mana CU sama dengan 6 dikali NSPT, ini satuannya kilonewton per meter kuadrat, atau KPA. Jadi, hitungnya udah benar. Jadi, ngitung friction 1, udah benar. Ngitung friction 2, udah benar. Friction 3-nya benar. End bearing-nya benar. Tapi ini karena dia sen, masih ton per meter kuadrat. Nanti pas dikali area menjadi ton. Ini clay, pas dikali area jadi kilonewton. Ini sen lagi, masih dalam ton. Ini clay, 9CU kali area, itu dalam kilonewton. Ya, ujuk-ujuk ditambahin aja. Padahal satuannya masih beda. Jadi hal-hal seperti ini biasanya sepele, tapi buat ujiannya salah. Jadi bukan cek lagi ya. Konversi satuannya harus dicek, selalu dicek. Hati-hati karena rumus untuk pasir dan rumus untuk lempung itu satuannya beda. Cek lagi, jangan sampai lupa. Ya. Kedua, alfa. Jadi alfa itu tadi ya. Jadi alfa tanah lempung untuk rumus friksi itu dibedakan antara alfa tiang panjang dan alfa tiang bor. Alfa tiang panjang itu yang gampang, yang paling mudah, itu pakai API 1986.
Ini sebenarnya sudah diupdate 2001 2002 ada juga. Tapi ya lebih gampang pakai API 1986. Karena garisnya cuma track, track. Jadi kalau saya punya CU-nya 25, track ke atas, oh alfanya 1. Kalau saya punya CU-nya 70, ke atas track, oh alfanya 0,5. Kalau in between, udah persamaan garis biasa saja. Gampang. Nah, untuk tiang bor, itu ada banyak. Ada yang kulhawi, ada yang meris. Jadi kalau ris, itu dia pukul rata. Berapapun nilai CU-nya, alfanya selalu 0,5. Tuh. Tapi biar fair dalam ujian, nanti yang diminta dipakai dalam ujian adalah kulhawi. Dan grafik kulhawi, baik kulhawi maupun API nanti dikasih. Kulhawi ini pakai grafik yang ini. Ini yang ke respons spektra ini. Cara makanya sama dengan cara memakai grafik API. Jadi saya punya CU berapa di sini, track ke bawah, oh, alfa saya segini. CU saya 100, alfanya berapa. Yang dipakai dua ini ya. API dan kulhawi. Oke, sekarang kasus khusus. Kasus khusus. Jadi kalau kalian perhatikan tabelnya Pak Masyur, itu di bagian N biring pasir, dia menyertakan nilai N1 ditambah N2 per 2. Tuh. Jadi artinya kalau misalkan fondasi tiang yang N biringnya ketemu tanah pasir, itu memakai fungsi NSPT. Tetapi NSPT yang digunakan tidak boleh langsung diambil dari borlog. Contoh, misalkan seperti borlog sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini, kalau saya gambar ya, ini, jadi layar pertama ini clay, layar kedua juga clay, tapi layar ketiganya itu sand sampai bawah. Artinya dalam kasus ini tiang saya itu ujungnya ada di sand. Kalau menghitung langsung dengan nilai SPT di Burlock, itu nilai N-nya bisa jadi 24 atau 25. Karena kelihatan kan ujungnya di mana, SPT-nya berapa. Tetapi untuk menghitung N biring desain tidak bisa dilakukan seperti itu. Saya ulangi lagi ya. Jadi ini kelihatan lapisannya itu ujung tiangnya ada di sand. Jadi kalau ngikut prosedur yang biasa, ya ujungnya di SPT berapa? Ujungnya di SPT 24. Ya udah, masukin nilai 24 ini rumus yang di atas. Nggak bisa. Jadi khusus apabila N biringnya ada tanah pasir, nilai yang digunakan itu adalah nilai N rata-rata. Apa itu N rata-rata? N rata-rata itu adalah, saya hapus ya. N rata-rata itu adalah 1. Hitung dulu besarnya N1. N1 adalah N1 itu adalah N1 adalah average dari 10D ke atas. 10D up. Tuh. Jadi misalkan if diameternya sama dengan 0,8, katakan gitu, berarti 10D-nya berapa? 10D sama dengan 8 meter. Jadi N1-nya adalah rata-ratakan NSPT dari ujung tiang
hingga 8 meter ke atas. Baru dihitung lagi N2. Dihitung lagi N2. N2 itu adalah average 4 diameter ke bawah. Jadi kalau D-nya 0,8, berarti 4D-nya adalah 3,2 meter. Dihitung 4D, 10D. 10D ke atas rata-ratanya berapa, 4D ke bawah rata-ratanya berapa. Baru dicek N yang diambil untuk perhitungan N biring di pasir adalah N1 ditambah N2. Tuh. Jadi tidak bisa dihitung langsung dengan N dari Borlaug. Contoh, misalkan saya masih pakai contoh tadi ya. If diameter saya itu masih 0,8. Berarti 10D saya itu adalah 8 meter. 4D saya adalah 3,2 meter. Berarti dari sini saya ambil 8 meter ke atas. Berarti berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kurang lebih di sinilah. Saya rata-ratakan di sini. Ini 10D up. Maka N1 saya adalah ya 11 tambah 14 tambah 18 tambah 21 tambah 24 bagi 5. Jadi 4D-nya, 4D ke bawahnya itu N2 sama dengan berapa? Ini kan bolongnya kepotong ya. Jadi 25 tambah sekian-sekian tambah berapa nanti dibagi 3 gitu. N2 dapat 1. Baru N yang saya pakai buat perhitungan N miring adalah N1, N2, N2. Sekali lagi, ini khusus jika N miringnya ada di tanah pasir. Apabila N miringnya nanti ada di tanah lempung, tidak perlu hitung gini, langsung aja. Contoh kayak tadi kan, misalkan ada ya. Ya contoh, ini contoh ya. Contoh, misalkan ini semuanya clay. Dari atas ke bawah ini semuanya clay. Sekarang ujung saya ada di SPT 59. Udah, 59 ini aja langsung saya pakai rumus N biring clay. Tidak usah saya rata-ratakan ke atas ke bawah. Kalau ujungnya clay. Tapi kalau ujungnya sand, harus saya rata-ratakan. Tuh. 1. Dan ingat, walaupun sudah dirata-ratakan, itu ada batas. Jadi sebesar-besarnya itu untuk tiang panjang, daya dukungnya 40N itu tidak boleh lebih besar daripada 1.600 ton per meter kuadrat. Nah, hal yang sama berlaku juga untuk tiang bor. Jadi walaupun sudah diratakan, nilai 7N dan 13N-nya ini tidak boleh lebih besar daripada 400 ton per meter kuadrat. Jadi if sama dengan if 40N kecil dari 1.600 dan kita pakai 40N. Kalau lebih besar pakai 1.600, ini pakai ya, saya pakai bahasa Excel ya. Tuh. Sama kalau tiang bor if siapa tadi 7N kecil dari 400
maka pakailah 7N. 7N. Enggak, kayak 400. Tuh. Oke. Ya, sampai di piring pasir, ada pertanyaan nggak? Kak, mau nanya Kak. Ya. Kalau untuk perhitungan yang pasir, yang tiang bor Kak, yang di ujungnya itu Pak, pakai yang dasar NSPT NAVDOC itu Pak, yang 13 N, itu maksudnya apa Kak? Sepertiga tiang panjang. Saya kurang paham di situ. Itu maksudnya ini, jadi kalau NAVDOC, itu asumsinya daya dukung aksial tiang bor itu 1/3 sama dengan 1/3 dari DDA-nya panjang. Itu. Makanya kalau misalkan dia panjang berapa? 40 kan? 40. Kalau sepertiganya berapa? 40/3. 40/3 berapa? 13,3. 13, sekian kan? Kayak kalau NAVDOC, kalau pakai pendekatan NAVDOC, itu dia pakai 13N. Sedikit lebih besar dari yang risk and write. Tapi Pak Masyur biasanya lebih suka pakai yang risk and write sih. 7N. Oh, oke. Thank you, Kak. Ya. Oh ini Kak, mungkin nanya apa? Kalau misalkan ini apa N1-nya kan tadi 10 diameter up ya. Nah, terus Diameter up. ya. Oke. Halo? Halo. Halo, ya. Oke, gimana? Ya, tadi ke mute ya. Jadi kan tadi kan S1 10 diameter up ya. Nah, kalau misalkan itu batasnya itu kayak berhimpit gitu, Kak. Jadi kayak bingung antara masuk misalkan yang sebelah sini masuk ke dalam 10 diameter ini atau enggak. Itu itu gimana? Ya. Ya, kayak tadi ya. Tadi kan saya kalau ngitungnya sebenarnya agak mepet kan. Sorry. Jadi kan kalau misalkan saya cek 8D pakai contoh yang tadi kan agak mepet di sini kan. Ya itu engineering judgment sih. Kalau sudah mepet pas di sini ya masukin aja. Kan average kan, rata-ratakan kan. Apa-apa. Tidak ada aturan pasti kapan harus memasukkan dan kapan tidak memasukkan. Itu engineering judgment masing-masing aja. Ini kalau kasusnya kayak gini, 11-nya masukin nggak ya? Kayak masukin lah. Tapi kalau misalkan nanti, misalkan ya, ini kalau preferensi saya, misalkan dia 10D-nya atau batasnya nanti di sini, gitu. Ini nggak mepet kayak yang tadi, pas di tengah-tengah, nggak usah masukin lah. Itu judgment kalian masing-masing nanti. Kalau begitu. Yang mutlak adalah 4D10D-nya. Kalau yang mana dimasukin, itu atur-atur aja nanti kalian. Link tersampaikan di jawaban ujian. Oke? Apalagi ya? Habis ini apa sih? Kak, mau nanya lagi, Kak? Ya. Tapi mungkin balik lagi ke friction, boleh, Kak? Oke, friction. Nah, saya masih kurang paham untuk baca yang friction tanah lempung yang bor, Kak. Grafiknya. Friction tanah lempung yang bor ini ya? Oh iya, yang kanan, yang Kulhawi. Iya. Oke. Jadi friction tanah lempung itu rumusnya sama baik untuk
panjang ataupun bor. Jadi QF-nya itu adalah alfa dikali CU. Yang membedakan adalah alfanya itu nanti diambil dari mana. Nah, grafiknya itu ada dua. Grafik API buat yang panjang, grafik API buat yang bor. Tapi mengambil alfa baik dari grafik kiri maupun grafik kanan itu sama. Jadi CU-nya dulu berapa? Tuh. Kalau yang panjang kan gampang. Misalkan saya punya CU 50, saya tarik ke atas, tuh kiri, srek. Oke, berapa? Mungkin sekitar 0,7. Tuh. Nah, yang bor sama, tapi yang dipakai adalah grafik ini. 10Hw itu yang ini dia. Nih. Di CU-nya di mana? CU-nya itu ada di atas, ada di bawah. Yang di bawah itu CU dalam satuan tahun per square foot atau TSF. Yang di atas itu dalam satuan KPA. Tuh. Nah, misalkan kalian pakai yang KPA. Nah, cek aja. Tadi kalau CU 50 di API dapatnya 0,7. Sekarang kalau mau pakai grafik 10Hw, tiangnya tiang bor, 50 di mana? 50 itu mungkin sekitar di sini kan. Ini sekitar 10 KPA. Tuh, udah tarik ke bawah, set. Tarik ke kiri. Set. Oh, berarti kalau dari grafik 10Hw, alfanya itu 0,8. Jadi atas sama bawah, sumbu X yang di atas sama bawah itu sama-sama CU. Tapi satuannya beda. Oh iya Kak. Mau nanya sih Kak, mau mastiin Kak. Kalau CU Oke. itu pakainya yang 6 NSPT itu ya Kak? Semuanya sama aja atau? Ya. Jadi untuk CU yang kita pakai di kelas ini, CU yang dipakai di kelas ini adalah 6 dikali NSPT. Itu. Tetapi ingat, di kelas kan Pak Masyur pernah nunjukin kan? Jadi di dalam prakteknya, dalam praktek desain, itu sebenarnya masing-masing konsultan itu punya preferensi dan pengalaman sendiri. Jadi ada konsultan yang berani 7N, ada yang sudah berani 10N. Itu kenapa mereka berani 7N, ada yang berani 10N lebih besar? Ya karena dari berbagai proyek fondasi yang mereka kerjakan, sudah dikerjakan, sudah diuji tiangnya, di back calculate, artinya back calculate kan hasilnya ada, di reverse engineer, dicek lagi CU-nya berapa, terus dicek, oh 7N, 10N masih masuk. Nanti waktu TA itu kalau yang mengerjakan kalau yang mengerjakan nanti kalian ke bagian mengerjakan yang fondasi, itu nanti juga kalau datanya lengkap bisa juga ngerjain seperti ini ya. Jadi kalau nanti TA-nya ngerjain fondasi, ada yang kosong ya? Ada yang kosong. Nanti kalau misalkan TA-nya ngerjain fondasi dan datanya lengkap, kalian akan dikasih bor log plus SPT. Terus dikasih data triaksial. Tuh. Jadi kalau kalian punya dua data ini, kalian bisa plot sendiri nanti waktu TA. Saya punya CU segini, kembali ke belakang. Saya punya SPT seperti ini. Di SPT tersebut, nilai CU-nya segini. Saya plot, misalkan ada 10 data gitu. Terus dicari trend line-nya. Set, gitu. Didapat Y sama dengan 5,8X. Gitu. Jadi kelihatan, oh ternyata dari data saya itu korelasinya CU-nya itu adalah 5,8 SPT. Tapi tidak jarang juga nanti ketemunya malah kecil. Ada juga yang pas dilihat ternyata oh saya ketemunya Y sama dengan cuma 3,8 NSPT. Jadi ini bisa kalian lakukan nanti saat TA kalau data yang lengkap. Dan para praktisi juga
sudah melakukan hal tersebut. Makanya banyak yang berani 7N atau 10N. Tetapi skop kelas ini biar seragam, itu kita pakai semuanya di nama NSPT ya, CU sama dengan nama NSPT. Jadi biar sama dulu. Oke? Oke, Kak. Sip. Mau nanya lagi, Kak. Boleh Kak di friction buat tanah pasir, Kak? Friction buat tanah pasir. Itu kalau untuk tiang pancang, itu kan ada dua, Kak, rumusnya. 0,1 N sama 0,2 N. Nah, ini berdasarkan displacement-nya kecil atau displacement-nya besar. Cara mengetahui displacement-nya kecil atau displacement-nya besar dari mana ya, Kak? Oke, jadi gini. Kalau dia tiang panjang, itu ada dua, displacement kecil dan displacement besar. Bedanya, ini langsung kayak gini. Kalau dia displacement kecil, itu adalah tiang panjang yang ujung tiangnya terbuka. Kalau dia displacement besar, itu adalah tiang panjang yang ujung tiangnya tertutup. Kenapa displacementnya kecil? Kenapa displacement besar? Nah, sekarang coba kamu bayangkan, misalkan kita memancang tiang yang ujungnya terbuka seperti ini. Kalau tiangnya kan dipancang dengan ujung terbuka, lalu kamu bandingkan dengan tiang, bayangin kamu memancang tiang yang satu lagi ujungnya tertutup. Desakan mana yang paling besar? Displacement ya. Jadi displacement, desakan mana yang lebih besar? Saat dia ujungnya terbuka atau ujungnya tertutup. Nah, pasti yang ini kan. Jadi kalau ujungnya terbuka, desakan tiangnya atau displacement yang ditimbulkan saat pemancangan itu pasti lebih kecil ya ujungnya terbuka. Makanya ujung terbuka inilah yang kita maksud sebagai displacement kecil. Nah, yang ujungnya tertutup, desakan dan displacement yang ditimbulkan saat pemancangan lebih besar. Itulah yang kita sebut sebagai displacement besar. Nanti dikasih tahu tiangnya ujungnya terbuka atau tertutup. Oh, jadi mungkin tidak secara eksplisit dikasih tahu displacement kecil atau besar ya, Kak, tapi kita harus tahu mana yang besar, mana yang kecil berdasarkan bentuk ujung tiang panjangnya gitu ya, Kak. Iya, benar. Tapi ini ya, oke. Jadi ujung tiangnya, tetapi jangan ini ya, jangan ketipu. Jangan ketipu sih. Sebentar, saya kita speknya. PC file. Stop share. Jadi kalau di kuliah kita kan tahu ada tiang panjang ya, tiang panjang ujung terbuka dan ujung tertutup. Tapi yang di pasaran, nah ini lihat lagi. Jadi kalau kita bicara tiang panjang, itu kita harus cek juga yang ada di pasaran yang mana. Nah kalau di pasaran itu, nah di pasaran itu ada juga tiang panjang yang kayak gini. Dia tiangnya bentuknya pipa, tengahnya bolong kayak gini. Tuh, bolong. Tengahnya bolong, tetapi ujungnya tertutup kayak pensil. Tuh. Tapi ada juga yang ada juga yang square pile, tapi tengahnya bolong. Ada juga yang segitiga, tapi pejal. Ada yang square pile, pejal. Kalau nggak salah seharusnya ada yang masih ada kalau nggak salah yang jual, ada manufaktur yang jual dia tiangnya circular tapi pejal, itu masih ada. Nah ini itu maksudnya tidak semua. Jadi kalau kita bicara tiang
Kalau misalkan tiang cross sectionnya berbentuk pipa, belum tentu ujungnya terbuka. Jadi manufaktur di pasaran ada yang cross sectionnya kalau kita cross itu bentuknya pipa, tengahnya bolong, tapi ujungnya tetap dia tutup. Jadi kalau dipanjang ya displacement besar juga karena ujungnya ketutup walaupun cross sectionnya pipa. I see. Oke, ada lagi? Sama mungkin terakhir Kak, tiang bor Kak. Oke, tiang bor. Ini kalau berdasarkan tabelnya kan 0,1 sampai 0,32 N ya Kak. Sama Ya. ada juga T rata-rata 0,2 N. Ini dipakainya yang mana ya Kak? Itu biasanya itu pakai aja 0,2. Oh, 0,2 ya. Biar nggak bingung. Itu range kan. Range. Jadi yang ada di slide Pak Masyur kayak gini. Mana ya? Jadi kalau kalian ingat kan ada slide Pak Masyur yang ya kayak semacam ronsennya apa? Yang ronsen tiang bor itu pas di ronsen itu ternyata beton-betonnya itu masuk ke tanahnya gitu kiri dan kanan, jadi menambah friksi. Makanya friksi tiang bor awalnya dulu di penelitian awal tuh dia underestimate cuma 0,1. Ternyata pas dicek dan dilakukan pengujian di lapangan gede-gede juga friksinya, kok bisa gitu. Ternyata betonnya waktu dicor itu dia nge-seepage gitu ya, masuk ke sela-sela tanah sehingga kayak baja ulir gitu, jadi nambah friksi. Jadi penelitiannya ada juga yang nyampe 0,32 N. Nah, di kelas ini diambil rata-ratanya 0,2 N boleh, dan ini prakteknya juga belum dipakai kok 0,2 N buat bor. Jadi untuk friksi sebenarnya friksi desain sebenarnya tidak jauh beda panjang bor. Oke, sudah 14.13. Saya sih janjinya ke Nicholas kemarin cuma sejam sih. Ada yang apa nggak? Ada yang sudah dijelaskan Pak Masyur tetapi masih belum paham kan? Terakhir sampai mana kuliahnya ya? Yang diajarin tadi Kak, yang tabel isi perhitungan N bearing sama friksi. Minggu lalu kan nggak ada ujian, nggak ada kelas. Iya. Berarti pengujian lapangan belum ya? Sampai minggu 6 aja Kak. Materinya. Yang metode Mazurkiewicz, Cindavison ini belum ya? Belum Kak. Belum, itu setelah itu. Oke, yaudah. Jadi materinya itu dari awal. Materinya nanti ujiannya dari awal, dari fondasi dangkal sampai fondasi dalam. Waktunya 3 jam, open A4, close book, terus dikumpulkan via Google Form. Nanti link Google Form-nya saya berikan ke ketua kelas. Itu biar apa? Jadi bisa dibuka-buka dulu. Sediakan busur kalau diperlukan, worst case ya. Sediakan busur, sediakan printer buat biasa jaga-jaga kalau misalkan ada soal yang perlu di print, tapi moga-moga enggak sih, biar gampang ya. Scanner jangan lupa standby. Ya, itu aja sih biar lancar ujiannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, jangan lupa latihan soal. Soalnya kan banyak tuh. Semenjak pandemi kan soal PDF dikasih semua. Jadi soalnya tidak akan jauh-jauh dari soal tahun lalu. Tapi yang pasti soalnya tuh banyak. Jadi waktunya 3 jam itu kadang nggak cukup. Jadi manajemen waktunya nanti diatur.
dan latihan. Jadi dengan latihan kalian bisa ada at least memori motorik sehingga bisa lebih cepat dan efisien kerjanya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu, baik soal teknis ujian maupun soal materi? Ada? Oke, ujiannya hari Selasa. Kalau misalkan ada yang latihan soal dan mau nanya, ya udah bisa PM saya, insya Allah saya jawab. Kalau lagi nggak sibuk pekerjaan. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.